Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masuk di episode 123. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0821 221119 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya ingin bertanya, di manakah nanti akan adanya kerajaan 1000 tahun? Apakah di bumi kita sekarang atau di langit baru, bumi baru, dan kapan? Terima kasih. Aduh, ini pertanyaan seberapa kali disampaikan ke saya. Jawaban saya adalah, tunggu saya bicara khusus mengenai kerajaan 1000 tahun. Maaf. Saya akan perjelaskan. Ya, ikuti terus khotbah saya di YouTube dan Ekumene Bible Course. Amin. 0817 9597 seterusnya dari Tegal. Salam Pak Era, saya setiap hari selalu khotbah suara kebenaran di Truth.id, selalu mengikuti. Dan sangat bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena melalui Pak Era saya mendapatkan kebenaran yang mengubah hidup saya. Banyak berkat yang saya terima melalui khotbah-khotbah Pak Eras. Walau saya dari gereja mainstream yang berbeda sinode, tapi saya selalu mendengar khotbah-khotbah dari Truth.id. Mboten nopo-nopo Pak, nggak apa-apa, beda denominasi tidak masalah. Kita harus belajar kebenaran yang sama untuk layak menjadi anak-anak Allah. Pak Eras, ada yang ingin saya tanyakan, apakah pandangan Alkitab terhadap praktek hipnotis ataupun hipnoterapi? Apakah orang Kristen bisa dihipnotis atau diperkenankan mengikuti hipnoterapi? Hal ini saya tanyakan karena di tempat kerja saya, pimpinan saya akan mengadakan pelatihan motivation dengan maksud untuk meningkatkan kinerja pejabat di perusahaan saya. Sebenarnya saya tidak setuju dengan adanya pelatihan dengan hipnoterapi, walaupun alasannya untuk kemajuan kinerja karyawan. Kata pimpinan, hipnotis memiliki dasar-dasar ilmiah, jadi tidak perlu takut. Begitu kata pimpinan saya. Bagi saya yang sudah diajar kebenaran firman Tuhan, untuk bekerja dengan baik dilandasi oleh firman Tuhan, seperti yang sering Pak Era sampaikan, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23. Jadi tidak perlu dilakukan jalan pintas dengan hipnotis untuk mengubah seseorang. Apalagi nantinya setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, jujur, disiplin. Bagaimana sikap saya seharusnya supaya saya tidak dianggap melawan atau menentang keputusan pimpinan? Di lain pihak, saya tetap hidup dalam penurutan pada kehendak Allah. Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Semoga Bapak di surga selalu memberi hikmat, marifat, dan kesehatan kepada Pak Eras, sehingga suara kebenaran dapat terus digemakan untuk mengubah banyak orang menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapak. Oh puji Tuhan, saya pernah menulis mengenai hipnosisme dan hipnotis ini. Segala bentuk tindakan yang membuat kesadaran orang tidak utuh itu keliru. Dan segala bentuk jalan pintas untuk mengubah manusia itu salah. Jadi terus terang saya tidak setuju adanya hipnotis untuk meningkatkan kinerja. Untuk meningkatkan kinerja, seseorang harus memahami tujuan hidup, maksud hidup, ya, memahami kehidupan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, mengabdi kepada atasan seakan-akan untuk Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dengan konsep berpikir yang alkitabiah cukup membuat orang menjadi baik tanpa hipnotis atau hipnosisme. Saudara,
Saya tentu juga membaca buku dan pernah menulis mengenai hal ini walaupun tidak terlalu mendalam beberapa tahun sudah lama. Nyatanya hari ini walaupun hipnotis juga dipakai dalam dunia konseling, psikiater, dan lain sebagainya, tapi tidak pernah dianggap sebagai hal yang sukses mutlak. Kita belum pernah mendengar itu. Kalau saya belum pernah mendengar. Jadi sebaiknya hindari bentuk tindakan praktek yang menghilangkan kesadaran penuh seseorang. Saya mengerti ada orang-orang yang bisa dihipnotis sampai memberi uangnya, sampai memberi perhiasannya. Saya sendiri pernah mengalami pada waktu saya ke bank, ya ini beberapa tahun lampau, saya masih bawa tas dari bank, saya diketok di belakang, halo, gitu. Saya kaget, saya lihat orang itu tidak saya kenal, terus dia melihatin saya. Ya memang otomatis saya ini orangnya lumayan ya, agak keras gitu. Lalu saya bilang begini, apa kamu? Mau apa? Karena saya lihat orang itu juga kurang bersahabat. Terus langsung dia pergi. Itu pengalaman satu. Yang kedua, saya dengan istri saya di hotel di Surabaya. Ada seorang yang ngomong sama istri saya, Bu, ibu kan teman saya yang itu ya. Enggak tuh. Ibu pernah nggak ngomong-ngomong gitu? Saya nggak kenal. Kenapa ya? Saya liatin terus. Suami istri itu. Terus ngomong jadi ngalor ngidul deh saudara. Yang menurut saya dia sedang menghipnosis istri saya. Dia tidak tahu saya di situ ada, saya suaminya. Saya liatin istri saya nggak bisa dihipnotis. Saya juga nggak bisa. Saya percaya Tuhan akan jagain kita. Ya, percaya. Tuhan jagain kita. Kita tidak akan pernah kehilangan kesadaran. Ya, hadirat Allah menyertai kita. Saya percaya kepada Bapak ini, Anda Bapak seorang yang dibentuk Tuhan dan punya integritas. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Jelaskan seperti yang saya jelaskan bahwa segala bentuk menghilangkan kesadaran orang secara utuh itu tidak tepat. Orang bisa sementara waktu mungkin diubah, tapi belum tentu permanen, sebab perubahan itu haruslah natural, permanen, lewat proses pemahaman yang lengkap mengenai hidup. Hidup ini singkat, milik Tuhan, harus mengabdi kepada Tuhan. Kalau bekerja di perusahaan seakan-akan mengabdi kepada Tuhan di perusahaan itu, wah pasti jujur, pasti giat, pasti membela. Itu kalau karyawan Kristen kan begitu mestinya. Nah masalahnya juga banyak karyawan Kristen tidak mengerti kebenaran ini. Sehingga bekerja di perusahaan pun gerogoti, malah merugikan bukan mengabdi untuk menguntungkan. Nah kalau orang Kristen seperti itu bagaimana mau mengabdi kepada Tuhan kepada yang kelihatan saja tidak mengabdi? Ya, oke, saya teruskan. 0822467730 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya saat ini sedang sangat rakus terhadap logos dari Pak Eras. Saya mendengarkan semua PA dan seminar Pak Eras, semua sumber dan semua tema. Doktrin Alkitab, Allah Tritunggal, Kristologi, Roh Kudus, keselamatan di luar Kristen, rule of game, iman, pembenaran, penetapan Allah, penembusan nafas Allah, nesyamah, khotbah di bukit, Lucifer, antropologi, eskatologi, dan lain-lain. Kadang dengar juga seminar Pak Weknyo, Ibu Rita Wahyu. Saya sengaja membombardir di telinga saya dengan semua logos dari Pak Eras, supaya rema dari Roh Kudus yang saya konsumsi masuk dalam ruangan nesyamah saya sampai stadium tertentu, di mana kedagingan saya mati. Saya masuk fase lahir baru dengan natur batinia saya semakin seirama dengan demuth Allah. Wah keren, ini pinter nih. Saya pernah bertanya serius dengan Roh Kudus. Saya berkata, Tuhan, saya ingin berlari ke arah Kristus, tapi sebelumnya saya ingin membalap Pak Eras, bisa enggak? Kayak balapan aja kita, bro. Terus dalam hati Roh Kudus seperti memberi petunjuk. Pertama-tama kamu harus menguasai semua pengetahuan. IPS, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, geologi, geopolitik, ilmu hukum, ilmu politik, filsafat, ilmu budaya, estetika, etika. Lalu mengetahui pengetahuan tingkat dasar IPA secara umum dan lain-lain.
Saya mulai merintis itu sejak lama dan capek banget ya Pak. Karena untuk menguasai semua pengetahuan itu butuh ketekunan tingkat tinggi sampai tahap ekstrim. Saya curhat dengan Roh Kudus. Kok Pak Eras bisa ya mengorek kebenaran sampai ke bagian paling terkecil dan menyusun kebenaran sampai selengkap dan sekomprehensif ini? Pak, kalau misalnya saya berkata, saya ingin berlari membalap Pak Eras, menurut Pak Eras bagaimana? Bagaimana caranya? Mohon beritahukan bagaimana cara belajar Pak Eras bisa mengekstrak semua kebenaran Alkitab sehingga seperti sekarang. Saya mau saat Pak Eras sudah pulang ada orang-orang radikal yang lebih hebat dari Pak Eras. Jadi ajaran Pak Eras tidak hilang. Saya mau jadi salah satu dari mereka. Saya juga ingin bisa melahirkan dan memuridkan banyak korpus delikti di masa depan supaya kerajaan Kristus segera dapat digelar. Terima kasih Pak. Wah, ini keren ini. Ini dari Bayu Eko, usia 33 tahun, sarjana Pak, lulusan STBI tahun 2012. Lulusan ini saya sudah tidak ada di STBI. Saya sudah keluar waktu itu. Tapi orang ini, tolong ya, Bayu, aku kasih hadiah nanti kamu. Ya. Apa hadiahnya? Tunggu ya. Kamu akan menjadi bagian dari warrior, pejuang. Ya. Kau bisa balap saya. Oh, aku senang. Justru aku menderita, Bayu. Aku menderita, aku stres ketika aku melihat banyak orang di sekitar saya ternyata tidak mengikuti jejak saya. Tidak semua orang ikuti jejak saya. Saya tidak ngerti itu. Dan saya tanyakan kepada Tuhan beberapa malam yang lalu, Tuhan aku kecewa, kenapa ya tidak banyak orang ya yang mengikuti jejak ini. Lalu kamu tahu jawabnya apa Tuhan? Persoalanmu hanya aku. Jangan pikirkan itu, persoalanmu hanya aku. Maksudnya apa? Persoalanku hanya mau mengerti kehendak Allah, mengerti rencana untuk kupenuhi, jangan menyakiti hatinya tapi menyenangkan dia. Oh itu, makasih Tuhan. Matur nuwun Gusti Allah, Gusti Yesus, terima kasih. Nah itu. Ya Bayu, selamat datang di dunia saya. Lalu bicara soal belajar semua ilmu pengetahuan tadi, saya mengerti. Kita tidak bisa belajar teologi hanya teologi saja. Tahu IPS, sosiologi, psikologi. Ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali kita membahas satu kebenaran itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Sebab semua kebenaran itu sejajar. Semua ilmu pengetahuan itu milik Tuhan. Ya, semua. Dan pasti bertalian. Makanya kalau ada hal tertentu saya membuka Google atau cari tahu dari banyak sumber. Misalnya bicara soal DNA. Ternyata DNA itu tidak rusak walaupun dibakar. Berarti kalau tulang dibakar belum tentu kode dasar DNA orang itu rusak. Belum tentu. Yang dibangkitkan jangan-jangan DNA-nya. Nah, itu semua kan muncul. Hukum dosa, apa bedanya dengan hukum Archimedes, hukum gravitasi, hukum aerodinamik. Nah yang begini-begini pasti ya terkait. Tapi tidak harus kita mesti menguasai semua ilmu dengan sempurna, tapi bisa membuat relasinya. Etnologi, psikologi, oh ya, bertalian. Makanya ketika saya mengajar etika Kristen, saya mengajarkan bahwa pandangan etika yang kita kemukakan tidak mungkin lepas dari ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya kita bicara soal eutanasia, ya, killing mercy. Bagaimana kita bisa menjelaskan eutanasia itu dianggap sebagai sah, benar? Kita harus tahu kapan manusia dianggap mati, terminally ill. Kapan? Kedokteran yang harus menjawab. Kita bicara misalnya aborsi. Kita harus tanya ginekolog, kapan ya janin dianggap sebagai manusia atau sudah memiliki kesadaran. Jadi tidak bisa tidak kita bertalian dengan ilmu pengetahuan. Bayu, saya senang. Saya sungguh-sungguh senang membaca tulisanmu. Paling tidak saya tahu ya, ada satu orang yang bisa menjadi pejuang untuk Tuhan yang militan. Oke, 087893437 dan seterusnya.
wanita usia 38 tahun. Salam Pak Era, saya bukan anggota gereja Sinode Bapak. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Dulu waktu pertama kali gabung di gereja sekarang ini, saya sangat bersuka cita karena banyak kebenaran yang saya dapatkan. Ya, 4 tahun lalu. Tapi setelah saya menemukan khotbah-khotbah Pak Bigman S., saya lebih mengenal Tuhan. Apalagi setelah 5 bulan terakhir ketemu khotbah-khotbah Pak Eras. Mula-mula saya menghindari khotbah Bapak karena ada judulnya Pendeta Erastus Sesat. Tapi setelah Bapak Bigman dipanggil Bapak di surga, saya merasa haus dan lapar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Akhirnya saya dengerin Bapak Erastus. Tapi pas saya dengerin, saya cari kesesatannya di mana ya? Dan ternyata saya sampai saat ini malah kecanduan khotbah-khotbah Bapak. Terima kasih. Yang menjadi pergumulan saya, Pak, kok lama-lama saya di gereja yang sekarang semangatnya loyo dan cenderung kecewa. Karena ada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bahwa manusia Adam jatuh dalam dosa karena tidak memberi persepuluhan. Buset. Ilustrasinya, karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat hanya satu dari sekian banyak pohon di Taman Eden. Kok diembat juga sama Adam yang notabene pohon itu hanya untuk Allah. Loh, saya tidak ngerti hubungan Adam dan Hawa dengan perpuluhan. Ini pendeta kok udah begini ya. Ilustrasinya karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat hanya satu dari sekian banyak pohon di Taman Eden. Ini gimana sih ini? Tony diembat juga gitu. Aduh ampun deh. Aduh. Ini hamba Tuhan kenapa khotbahnya ngawur gini ya? Yang kedua, ada hamba Tuhan yang lain membandingkan perwira Kapernaum dengan perempuan Venesia. Beliau menyatakan bahwa hamba tersebut langsung disembuhkan karena ikut membangun rumah ibadat. Kuncinya Lukas 7:5. Sedangkan perempuan Venesia ini tidak ikut andil apa-apa dalam membangun rumah ibadat sehingga dianjing-anjingin oleh Tuhan Yesus. Aduh, saudaraku ini nggak boleh begini. Emang sih Pak Eras, gereja kami memperluas lahan parkir. Ya, saya pikir kok malah jadi gimana gitu. Kalau tidak ikut andil tidak akan diberkati. Aduh, ini. Jadi kan perwira Kapernaum hambanya disembuhkan. Udah sembuh. Kalau Siro Venesia dianjing-anjingin. Aduh, karena tidak memberi perpuluhan. Aduh, gimana ya? Mohon pencariannya Pak Eras, bukankah kedua ayat tersebut seharusnya tidak lari ke masalah itu? Terus kenapa ya Pak? Maaf, hamba-hamba Tuhan yang pasti selalu membaca firman dan bersekutu dengan Tuhan Yesus bisa begitu penafsirannya. Enggak, dia pasti tidak bersekutu dengan benar, tidak membaca Alkitab dengan benar. Aduh, saya sih menyarankan Anda pindah gereja deh. Anda ini tulus ikut Tuhan Yesus. Kalau Anda pernah dengar khotbahnya Pak Bigman, cocok. Beliau itu orangnya lurus. Pak Bigman itu nothing tulus, cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan di daerah juga. Ya. Tidak diragukan kesetiaannya untuk Tuhan Yesus. Ya bicara sempurna, nggak ada orang sempurna. Tapi untuk kelas Pak Bigman ya sudah langka hari ini. Anda bisa dengar khotbah beliau itu bagus pasti. Nurani bagus. Sekarang dengar khotbah saya lagi. Ya sudah, Anda tahu. Lalu dengar khotbah yang begitu. Ya lemes deh. Aduh, saya sih. Aduh, geli banget lihat pendeta bisa khotbah itu begitu. Ini mah bukan ngawur. Ngawur sekali. Ngawur sekali. Jadi nggak usah ke gereja itu kalau menurut saya. Kecuali Anda punya kesempatan menjadi berkat di situ. Ya. Oke, dari 0812 45 056 dan seterusnya. Salam puji Tuhan, kami suami istri banyak alami perubahan, dipulihkan Tuhan sejak mendengar belajar taat pada firman Tuhan lewat khotbah Bapak. Terlebih saat pandemi, tiada hari tanpa suara kebenaran, puji syukur. Pengajaran Bapak tentang surga amat memberkati kami sekeluarga. Doa kami Bapak semakin diberi Tuhan penyingkapan rahasia firman Tuhan untuk
diberitakan sebagai kebenaran. Sehat, salam merdeka. Aduh, Pak, I love you, Pak. I love you to your family also. Saya sayang Bapaknya. Kita akan ketemu di langit baru, bumi baru nanti ya Pak. Puji Tuhan. 0812 80 800 dan seterusnya. Salam Bapakku. Loh, manggil saya Bapakku. Oke, dia masih muda juga. Oke, salam anakku. Padahal ini ibu-ibu usia 34 tahun. Ya, umurnya hampir separuh saya lah. Saya meminta tips dari Bapak bagaimana cara menghadapi anak remaja putri umur 16 tahun yang mulai memberontak. Contohnya mulai berteman dekat dengan lawan jenis yang berbeda iman. Diam-diam merokok atau melawan perkataan orang tua. Kalau saya nasihati, dia selalu marah-marah, tidak terima. Saya baru mendengar suara kebenaran 3-4 tahun belakangan ini, dan itu banyak merubah kehidupan saya lebih baik. Apakah saya terlambat ya Pak memberikan contoh untuk putri saya? Mungkin agak terlambat. Saya juga merasa bahwa banyak orang-orang yang ikut saya dulu akhirnya tidak menjadi anak Tuhan atau hamba Tuhan yang baik. Karena dulu saya tidak berubah seperti hari ini. Mungkin terlambat. Dulu memang saya single parent selama 12 tahun, suami meninggal. Saya bekerja keras dan kurang memberikan perhatian kepadanya. Tapi sekarang sudah 2 tahun saya menikah kembali dengan persetujuan istri saya dan tidak bekerja untuk fokus memenuhi hubungan saya dengan putri saya. Dulu putri saya anak yang manis dan penurut setelah masuk SMA dan kenal banyak orang mulai berubah. Sekarang saya menasihati tidak banyak-banyak dan banyak diam. Karena semakin saya marah, rasanya semakin dia membenci saya. Betul. Saya juga minta maaf karena dulu kurang perhatian, tapi sekarang saya selalu mendampingi dia. Tapi sepertinya susah dan tidak mau mengerti. Saya tidak mau memberhalakan masalah ini, sehingga pikiran saya jauh dari Tuhan. Mohon tipsnya Pak. Yang pertama, dengan Anda menikah belum tentu anak ibu itu merasa diperhatikan loh. Justru mungkin merasa ada yang mengambil bagian hidupnya. Mungkin ibu hadir dengan istri, tapi hati ibu nggak bisa bulat ke istri, ke anak ibu, putri ibu ini. Anda punya fisik hadir karena nggak bekerja lagi, ya. Tapi dengan punya suami, hati ibu tuh kurang sekian persen. Tapi ketika ibu sibuk bekerja, kurang perhatikan anak, hati ibu mungkin lebih bulat. Ya, tapi sudah jadi begini keadaannya sudah. Pertama yang saya sarankan sudah benar, jangan banyak bicara. 3, jadi contoh teladan bagi anak dalam segala hal. 4, banyak bersekutu dengan Tuhan sehingga menemukan kata yang tepat pada waktu bicara dengan dia. Ya, yang berikutnya doakan dia. Jangan tidak memperhatikan, jadilah teman, bukan jadi musuh. Ya, jangan jadi seperti guru yang menasihati, tapi jadi teman yang mendengar. Kalau ibu sungguh-sungguh, sudah 4 tahun, 3 tahun, pasti ibu bisa. Tuhan akan memberi ibu pertolongan, hikmat untuk menuntun anak ibu kepada kebenaran. Ya, jadi saya sarankan, tenang saja, Tuhan pasti menolong. Ya, jalani saja hidup ini. Ingat, jangan banyak ngomong, beri teladan, minta hikmat Tuhan, kasih kata yang tepat, tetap mendoakan dia, beri perhatian sepatutnya atau sepantasnya. Tuhan pasti menolong kita. 083 5524 2 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mau tanya Pak, apakah boleh memotong hewan pada upacara kematian? Dan apakah termasuk penyembahan berhala dan pesta pora? Memotong hewan pada upacara kematian. Apakah boleh makan daging hewan yang dipotong pada saat acara kematian? Terima kasih Pak. Saya tidak tahu jelas ini. Maksudnya ini kalau orang-orang Toraja yang saya pernah tahu memotong hewan. Ya memotong untuk menjamu tamu-tamu yang nggak ada salahnya. Nggak ada problem asal tidak ada unsur penyembahan kepada berhala atau disajikan dulu kepada berhala. Potong untuk makan bersama pada upacara kematian. Nah upacaranya ini apa? Saya tidak tahu. Kalau upacaranya berbau mistik, berbau okultisme, ya salah. Bukan hanya soal daging yang dipotong, tetapi upacaranya itu sendiri salah. Tapi kalau upacara kematiannya, upacara kematian Kristiani yang tidak ada unsur okultismenya, ya tidak masalah. Motong hewan
Enggak salah. Makan bersama malah bagus. Memberikan makan kepada saudara-saudara yang datang menunjukkan empati, simpati kan bagus. Ya, oke. Jadi saya tidak bisa menjawab penuh karena saya tidak tahu kasusnya. Tetapi yang penting kalau upacara kematiannya tidak ada unsur okultisme, penyembahan berhala, memotong hewan tidak salah dan memakan dagingnya juga tidak salah. Pria 59 tahun, 0812 7401 dan seterusnya. Salam dan selamat Pak Erastus. Saya senang dengan adanya tentang Anda bertanya Alkitab menjawab. Sehingga dapat lebih banyak mengerti tentang arti makna isi Alkitab. Pak Erastus, saya ingin bertanya sebagai berikut. Cara bagaimana nama seseorang kita tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah seorang yang sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan, nama tersebut bisa dicoret, dikeluarkan? Saya sudah mengkhotbahkan ini di seri apa ya? Di seri surga juga ada. Seri soal keselamatan juga ada. Ya. Tapi begini, semua nama orang yang akan hidup di bumi ditulis. Tapi tidak semua tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya, tidak semua mendapat kesempatan untuk mendengar Injil dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Memang dua kitab ini jangan coba-coba dipisahkan. Tetapi dengan adanya kata kitab kehidupan, dan ini terletak pada penulisan kitab Wahyu yang terkait dengan Yerusalem baru, mau tidak mau kita bisa berasumsi bahwa maksud kitab kehidupan anak domba adalah kitab yang memuat nama-nama orang yang akan mendiami kota Yerusalem baru. Tetapi yang saya pahami, semua nama orang tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi kalau orang itu berbuat jahat, dia akan terhapus namanya. Ya, akan terhapus namanya, akan dicoret. Nah, ini saya jelaskan panjang lebar tentunya dalam pertemuan tersebut. Dan saya tidak bisa menjawab dalam waktu singkat seperti ini. Tapi sudah cukup jelas bagaimana nama seorang tertulis, sudah tertulis. Pertanyaan yang benar adalah, atau pertanyaan yang bisa saya ubah, bagaimana nama kita tidak terhapus dari kitab kehidupan? Jangan berbuat jahat. Kalau mau menjadi seorang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, harus berjuang untuk sempurna seperti Yesus. Bagi umat perjanjian baru atau umat pilihan. Pertanyaan berikut. Dalam kebutuhan keluarga dan anak, di mana anak lagi kuliah, saya mengandalkan uang simpanan saya yang ada di deposito. Pertanyaan saya Pak Erastus, setiap bulannya saya menerima bunga deposito, tapi uang yang saya dapat dari bunga deposito tersebut tidak mencukupi untuk keperluan keluarga dan anak. Pak Erastus, apakah saya berdosa tidak memberi perpuluhan? Waktu itu saya pernah memberi perpuluhan dari hasil bunga deposito. Saya saat ini belum bekerja karena belum ada kegiatan. Apabila saya bekerja, itu pun sistem kontrak. Kontrak kerjanya tidak lama, sekitar 6-9 bulan. Mohon penjelasannya Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Begini saudara, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab karena harus melihat kasus lengkap atau kasus utuhnya. Tetapi saya harus memberitahu, membesarkan anak-anak, uang kuliah anak-anak, itu pun pekerjaan Tuhan. Jadi jangan merasa berdosa karena tidak bisa memberi persembahan, karena tidak memiliki cukup uang untuk itu. Ya, tetapi jangan sengaja tidak memberi persembahan, ya, walaupun punya uang. Itu yang salah. Jadi dasarnya adalah semua uang kita itu milik Tuhan. Ya, saya kan tidak tahu deposito Anda berapa. Kan relatif sebenarnya. Tapi dasarnya adalah jangan kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi saya ulangi, apapun yang kita lakukan harus untuk Tuhan. Merawat orang tua, membayar uang sekolah anak, itu pun pekerjaan Tuhan. Tidak kurang dari memberi persembahan untuk gereja. Tetapi minta hikmat Tuhan, karena gereja pun juga membutuhkan uang. Di situ bagian untuk Tuhan berapa, untuk gereja maksudnya berapa. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, jangan saudara tidak memberi persembahan. Saya ulangi,
apapun yang kita lakukan, uang yang kita gunakan semua adalah untuk Tuhan. Membayar uang kuliah anak pun tidak kurang rohaninya dari memberi uang untuk gereja. Tapi tergantung motivasi hati. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan memberi persembahan untuk gereja, jangan Anda tidak memberi. Tapi kalau benar-benar tidak ada, jangan merasa bersalah. Karena apapun yang kita lakukan, itu semua untuk Tuhan. Uang yang kita punya, semua juga Tuhan punya. Amin. Doa untuk kali ini. 0858310866 seterusnya. Wanita usia 30 tahun. Salam Pak, saya PNS baru, seorang wanita usia 30 tahun. Saya bekerja di SD Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya tinggal di Jakarta, Jemaat Rehoboth. Kepala sekolah tempat saya bekerja tidak kompeten, Pak. Jadi segala sesuatu selalu acak-acakan. Jika rapat hanya membicarakan masalah uang buat bikin gerbang, beli seragam anak-anak, agar anak bersekolah di sekolah kami, bikin pagar, dan lain-lain. Beberapa kali kepala sekolah cerita di rapat masalah bayar ke distrik untuk bertahan menjadi kepala sekolah, dinas pendidikannya, untuk bertahan jadi kepala sekolah. Pernah sekali beliau terang-terangan bahwa dia minta dibayar jika kami minta tanda tangan, stempel, leges, karena dia juga demikian dipersulit, atau karena kenyamanan saya, atau tunggu. Jadi dia juga meres juga yang lain. Nah ini apakah dosa? Ya dosa. Saya selalu punya keinginan untuk mengundurkan diri. Jangan dulu, jangan. Mungkin Anda yang akan jadi kepala sekolah setelah dia. Ya, jangan. Tapi jangan ambisi jadi kepala sekolah. Tapi bisa Anda. Jangan mengundurkan diri dulu. Yang penting Anda bisa mengabdi, karena kesempatan bertemu dengan anak-anak itu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan mendidik anak-anak. Ya, itu luar biasa. Jangan tinggalkan dulu sekolah itu. Baik, saudara sekalian, ini sampai ke kita sudah berapa menit ini? Kita sudah 30 menit lebih ya. Sudah usai. Sampai ketemu nanti di 124. Oke, ini 124 nanti episode berikutnya. Tuhan berkati, sampai jumpa.